Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak Ibu hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah ucapan yang sepatutnya, sepantasnya, yang harus terus membasahi lisan kita, yang harus terus membasahi bibir kita sebagai wujud syukur kita, wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita dapat menikmati ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan dan insya Allah akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keridhaan, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Rum ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhullah faulaika humul mudhifun." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan, apa yang kita infakkan, kita zakatkan, kemudian kita niatkan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita keluarkan tadi akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini merupakan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengeluarkan hartanya, infak, sedekah, zakat, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia keluarkan. Makanya ketika kita membayar zakat, kita didoakan oleh amil. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'ala laka tuhura. Kita didoakan, ya Allah, semoga apa yang dia berikan semoga apa yang dia berikan ditambahkan. Wa barakallahu fima abqaita, apa yang dia dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala laka tuhura, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dia suci, suci dirinya, suci hartanya, suci jiwanya, suci jasmaninya, suci juga rohaninya dari harta yang kita keluarkan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bayar zakat, bayarlah dengan cara-cara yang baik. Jangan suruh anak yang masih kecil yang pergi bayar. Kalau kita suruh anak yang kecil pergi bayar, itu uang zakat atau beras zakat itu akan habis di tempat lain. Sebab kenapa? Sebab zakat ini merupakan kunci diterima atau tidaknya amal pahala kita sebulan full bulan Ramadan, tergantung dari cara kita membayar zakat. Kalau ibadah Ramadan diibaratkan sebagai surat yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zakat ini adalah perangkonya. Tidak akan sampai surat kepada Allah kalau tidak ada perangkonya. Maka Bapak Ibu, kalau kita membayar zakat, perbaiki cara membayar zakat. Kalau itu berupa beras, bungkus beras dengan cara yang baik. Bawakan kepada amil, bawa ke masjid, diniatkan, didoakan. Semoga apa yang kita keluarkan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara zakat, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah, atau biasa disebut dengan zakat fitri, yang wajib dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu zakat mal, zakat harta,
yang tidak mesti dikeluarkan di bulan suci Ramadan ketika memenuhi dua hal. Yang pertama, memenuhi haulnya, waktunya. Yang kedua yaitu memenuhi nisabnya, kadarnya, ukurannya, takarannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat jiwa. Jadi semua yang berjiwa wajib mengeluarkan zakat kalau menghabiskan Ramadan. Tetapi kalau tidak menghabiskan Ramadan tidak wajib zakat. Contohnya, misalnya besok Lebaran, Bapak Ibu. Lantas kemudian ada orang yang meninggal sebelum buka puasa tadi. Maka orang ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Sebab tidak menghabiskan Ramadan. Tetapi kalau ada bayi yang baru lahir sebelum buka puasa, maka bayi tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Sebab kenapa? Sebab mendapatkan Ramadan. Tetapi kalau ada bayi yang lahir sebelum buka puasa tadi, masih asyhadu an la ilaha illallah, azan maghrib, 1 menit 2 menit azan maghrib, maka bayi tersebut tidak wajib zakat fitrah. Sebab kenapa? Sebab tidak mendapatkan bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita bayar zakat kan sering dicatat oleh amil. Kenapa dicatat? Sebab tidak menutup kemungkinan untuk mengantisipasi ada wajib zakat yang datang melapor bahwa ada keluarga saya yang meninggal sehingga diminta zakatnya. Kalau zakat orang tersebut diminta, maka hukumnya wajib dikembalikan. Kenapa wajib? Karena dia tidak wajib zakat, bukan sunnah. Itu secara teori, secara ilmu. Tetapi prakteknya alhamdulillah tidak ada. Tidak mungkin kita bayar zakat, ada yang meninggal, kita minta kembali. Niatkan saja zakat tersebut sebagai sedekah. Sedekah kepada orang yang mati. Sebab kenapa orang yang mati Bapak Ibu itu minta dihidupkan 1 menit 1 detik. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk bersedekah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Mereka tundukkan wajahnya di hadapan Allah, kemudian katakan, ya Allah, aku telah melihat, aku telah mendengar. Aku minta engkau hidupkan kembali ya Allah. 1 menit 1 detik saja. Untuk apa? Untuk dapat bersedekah, untuk dapat beramal soleh. Makanya kalau kita keluarga yang sudah meninggal, kita keluarkan sedekahnya. Niatkan sedekah tersebut kepada orang yang mati. Sebab kenapa? Sebab ahli sedekah itu dapat memadamkan panasnya kuburan Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zakat itu lebih khusus. Sedangkan sedekah itu lebih umum. Sedekah itu berupa tidak mesti harta. Bisa senyuman. Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa mangkana lahul ilmi falyatasaddaq bil ilmi. Siapa yang punya ilmu hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya. Seperti guru kita kayak Andi Sukma Sakti yang sering memberikan kultum, dia bersedekah dengan ilmunya. Siapa yang punya pangkat hendaklah bersedekah dengan pangkatnya. Mangkana lahul jahul falyatasaddaq bil jahil. Siapa yang punya pangkat hendaklah dia bersedekah dengan pangkatnya. Mudahkan urusannya orang. Kalau bisa diurus surat 3 hari 4 hari, mudahkan, jangan bikin 3 bulan. Siapa yang punya kekuatan hendaklah dia bersedekah dengan kekuatannya. Mangkana lahul quwa falyatasaddaq bil quwa. Siapa yang punya kekuatan hendaklah ia bersedekah dengan kekuatan. Kalau ada kerja bakti di masjid, bantu dengan kekuatan yang kita miliki. Mangkana lahul malun falyatasaddaq bil ilmi. Siapa yang punya harta hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW itu sering meminta, sering mengajak kepada para sahabatnya, wahai sahabat, ayo sedekah, ayo infak, ayo zakat. Sebab kenapa? Rasul SAW bukan mengemis, bukan meminta-minta, tetapi beliau mengajarkan kepada kita
bahwa apa yang kita miliki sekarang ini, apa yang kita punya saat ini, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu akan habis, akan hilang. Yang bertahan, yang kekal, yaitu apa yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita zakatkan. Dunia ini kan pilihannya Bapak Ibu cuma dua. Kalau tidak kita ditinggalkan, maka kita yang akan meninggalkan. Maka para ulama memberikan tips bahwa untuk mendeteksi baik dan buruknya harta yang kita miliki ini, lihat outputnya kemana. Keluarnya harta kita ini untuk apa? Kalau harta kita dikeluarkan untuk membantu orang susah, memberikan makan kepada fakir miskin, membangun masjid, membangun sekolah, maka insya Allah harta yang kita punya itu baik. Tetapi kalau harta yang kita punya itu kemudian dikeluarkan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi harta yang kita punya itu merupakan istidraj, yaitu siksa yang tertunda yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan seketika kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita merenung. Kita melihat alam semesta Bapak Ibu. Kalau kita menanam belimbing di samping rumah, belimbing tersebut akan terus tumbuh. Kenapa? Karena sering dipetik, sering disedekahkan, sering diambil oleh orang. Tetapi belimbing yang ada di tengah hutan belantara hanya akan tumbuh, hanya akan berbuah setahun sekali. Sebab kenapa? Sebab jarang diambil orang, jarang disedekahkan. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita keluarkan harta kita, kita keluarkan zakat kita, sedekah kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Yang menentukan amal perbuatan kita selama bulan suci Ramadan diterima atau tidak, yaitu zakat yang kita keluarkan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita. Nallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.